Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini masih merenungkan Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13 berhubungan dengan panggilan Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah Matius mengundang teman-temannya yang sama-sama pemungut cukai dan orang-orang yang tidak disukai orang Farisi, orang-orang jalanan, mungkin orang-orang berdosa disebutkan di situ, orang-orang yang tidak taat, tidak pergi ke sinagogi mungkin seperti itu, atau ke bait Allah. Mereka itu teman-teman Matius, diundang makan bersama-sama dia. Nah, pada waktu mereka sedang pesta itu, orang Yahudi, yaitu Farisi, orang Farisi mengkritik mengapa orang sehat itu, mengapa orang-orang berdosa itu makan bersama-sama Yesus, mengapa gurumu demikian? Gurumu itu tidak tahu ya, ada orang-orang berdosa malah dijak makan, malah makan bersama. Nah, itu kritik orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Yang pertama itu pakai gambaran bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka itu orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lain. Kalau zaman kita sekarang mungkin orang-orang yang korupsi, orang pencuri, penjahat, penjudi, pemabuk-mabuk, narkotika. Orang-orang seperti itu tidak dijauhi oleh Matius, oleh Tuhan Yesus. Kalau sekarang bukan seharusnya dijauhi. Karena menurut Tuhan Yesus, orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi mereka adalah orang yang sakit rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman kita, tetangga kita yang suka berjudi, suka mabuk-mabukan, mungkin mencuri, narkoba, mereka adalah orang-orang sakit rohani. Sama seperti kita dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mari kita anggap mereka orang-orang sakit memerlukan dokter. Dan saudara bisa menjadi dokter karena saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi usahakan hidup saudara berbicara bahwa saudara adalah orang yang sama, orang yang sakit, tapi sudah disembuhkan dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua itu, Tuhan Yesus menjawab kritik orang Farisi itu, pelajarilah firman ini, bahwa yang ku kehendaki adalah belas kasihan atau kasih karunia, bukan korban.
Nah, rupanya orang Yahudi ini, orang Farisi ini khususnya, wah semangat menyembelih korban ke bait suci, tetapi itu hanya di luarnya saja, di dalamnya tidak mencari Yahweh. Itu yang dikritik, yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Coba pelajari kitab sucimu itu loh, kitab suci yang kamu percaya itu. Dan memang kitab suci kita juga. Di sana ada tulisan, itu dari Hosea 6 ayat 6 ya, bahwa Allah menghendaki belas kasihan, bukan kurban-kurban saja, kurban dalam arti kurban yang dikorbankan hanya ritual saja, bukan dengan hati yang murni. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, itu perlu belas kasihan, bukan dibenci, bukan kita singkirkan tetangga kita yang suka mabuk, yang suka berjudi, yang suka ngomong-ngomong yang tidak baik, yang bukan-bukan, ngomongan kotor seperti itu. Mereka perlu belas kasihan, bukan disingkiri. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberi kesimpulan bahwa ia datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa, orang yang sesat, orang salah. Dan sesungguhnya semua orang berdosa, tidak ada yang benar satupun, termasuk orang Farisi. Harus diingatkan itu bahwa mereka juga orang berdosa, ya perlu keselamatan, ya perlu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menganggap, memperhatikan saudara-saudara kita yang di luar kita yang belum percaya itu, kita anggap, kita samakan, kita umpamakan, dan memang orang yang sakit rohani dan perlu belas kasihan, bukan untuk dibenci, bukan untuk disingkiri, tetapi perlu belas kasihan supaya mereka menerima Tuhan Yesus seperti kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami, sebenarnya kami sama seperti orang-orang berdosa, sama seperti pemungut cukai, tetapi kami sudah menerima belas kasihan dari Tuhan Yesus sehingga kami adalah orang berdosa yang sudah diampuni, orang jahat yang sudah dibenarkan. Biarlah kami mengingat diri kami sehingga kami menganggap saudara-saudara sekitar kami yang seperti kami dulu perlu kami kasihani, mereka perlu mendengar pengampunan dari Engkau. Dan biarlah hari ini hidup kami dilihat oleh mereka bahwa kami sama seperti mereka, orang berdosa tetapi sudah diampuni. Jadikanlah kami hari ini berkat bagi sesama di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.